kemudian hambanya hendaknya berbaik prasangka kepada hamba yang lain. Ini merupakan kenyataan yang wajib. Wa ja'ala al-ghirata 'alal kafar himyatan lid-din, dan Allah menjadikan ghirah, semangat ya untuk menjaga agama ini penting. Wa umdatan fi syaja'ah al-mamdujah, dan juga menjadi tiang pentingnya keberanian. Wa sababa murabbatati ahli syahadah al-matlubah, dan menjadi sebab persambungan ahli syahadat. Artinya kaum muslimin perlu bersatu sebagaimana firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Proses ini yang pertama dimana biasa dilakukan mulai jam 6 sampai jam 10 pagi yang sampai jam boleh untuk membaca takbir dalam rangka kirim doa kepada saudara saudari di Balayak dan peserta dari umum untuk menerima bagian dari festival sholawat ibadah sambil pagi hari ini Pulau Panjenengan sangat menghadiri pengajian rutin yang dipun motori dalam MBT NU Namalantek. Mudah-mudahan kehadiran Pulau Panjenengan sami ini menjadi sebuah ibadah yang sangat mulia sekali, apalagi Pulau Panjenengan sami masih ditemukan dengan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan berikut Pulau Panjenengan sami tetap tasih dipun pagehaken kalian bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sesuai jalan doa Pulau Panjenengan yang biasa dipun waos, Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna Ramadan. Insyaallah Pulau Panjenengan sami 15 hari lagi kurang lebih dipun pagehaken bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan begitu adanya. Amin ya rabbal alamin. Rahman ma'assalam. Mungkin tetap tunjuk batang beliau berbeda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang menghormati, hari ini mungkin beda sekali, sangat beda sekali dengan yang lain. Dan hari yang lain, saya masih bisa membaca doa syair, masih bisa sholawat Nabi. Hari ini karena sesuatu, karena kondisional panjenenganipun Yai sudah hadir di tengah-tengah kita, sehingga jamnya sudah menunjukkan jam 6 persis lebih 1 menit, maka ya mungkin tidak akan mengurangi aktivitas yang menjadi sebuah kebiasaan Pulau Panjenengan kami di pengajian MBCM. Mudah-mudahan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita baca sholawat badar 2 kali saja
agar kita tetap membaca sholawat dan menjadi orang yang lebih utama nanti di hari kiamat. Menggahibun dari Nabi karena kita memperbanyak baca sholawat. Amin ya rabbal alamin. Sholatullah saderengipun pengawasan monggo kula lan panjenengan sami kita buka pengawasan menika kanthi maca suratul Fatihah ingkang dipun hadiahaken. Pertama menika datang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan sedaya almarhum almarhumah sedaya mawon para muassis Nahdlatul Ulama, para pendiri Nahdlatul Ulama tanpa terkecuali yang jumlahnya tidak sedikit. Mudah-mudahan juga termasuk yang masih istiqomah berjuang meneruskan perjuangan para almarhum almarhumah itu tidak masih hati, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dosa diampuni dan semua amal baiknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala nanti sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bila kami keluarga panjenengan sami berbeda hari ini tasih dipun paring ganjaran saking dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ingkang saged pikantuk pambi saking
sarang-sarang midhangetaken beberapa yang berada di kota terang kalian pun Romo Kiai Ahmad Imam Haudi dipun semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, khususon para Syuriah, Tanfidiyah, Nahdlatul Ulama, NWC, NU Genteng, para hadirin kakung estri hadirat rahimakumullah. Pertama-tama monggo kula panjenengan sedaya sami muji syukur alhamdulillahirabbil alamin wonten ngarsanipun Allah taala dene punapa atas limpahan rahmat nikmatipun kula panjenengan waget pinanggilan makempal wonten menika majelis kanthi keadaan sehat wal afiat. Kami kalipun shalawat salam kita tetap katur kunjung dumateng ngarsa dalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang betul kula panjenengan sedaya milai zaman sakawah ngantos zaman saadah dinul Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo pengawasan wonten kesempatan pagi punika kita buka kanthi waosan suratul Fatihah kanthi harapan apa ingkang kita pelajari awal hingga akhir kalian Allah ditadosaken ilmu ingkang barokah manfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan apa yang kula sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang kalau sebelumnya saya membaca suratnya Ki Hasyim Asy'ari untuk ulama-ulama Nahdliyin. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membaca suratnya Kiai Wahab Hasbullah untuk ulama-ulama Nahdliyin yang ditulis pada tahun 1915 ya. Jadi NU dereng berdiri, Indonesia dereng merdeka. Niki Kiai Wahab Hasbullah punya inisiatif untuk mendirikan namanya Nahdlatul Tujjar ya, kebangkitan para pedagang. Jadi jika bakal Nahdlatul Ulama niku satu taswirul afkar, kelompok diskusi wonten Surabaya, kemudian Nahdlatul Tujjar dan Nahdlatul Wathon teng Surabaya. Nah, niki surat yang ditulis oleh Kiai Wahab Hasbullah tahun 1915 ya. Syirkatul Inan Murabatatu Nahdlatul Tujjar. Syirkatul Inan. Jadi Kiai Wahab Hasbullah mengajak kiai-kiai untuk punya usaha bersama ya. Organisasi kebangkitan para pedagang. Bismillah alladzi ja'ala qaulahu fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi katsira. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menjadikan firman-Nya ketika sholat telah usai, maka bertebaranlah di muka bumi untuk mencari fadl Allah, anugerah Allah. Maka ini Islam mengajarkan keseimbangan kepada kita tentang pentingnya urusan dunia dan akhirat. Karena Rasulullah dawuh, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi
wa taraka akhiratahu lidunyahu wala takunu kallan 'alan nas. Bukanlah orang yang baik di antara kamu yang hanya berfokus kepada dunia tapi lupa akan akhiratnya, atau berfokus kepada akhiratnya dan lupa kepada dunianya. Wala takunu kallan 'alan nas, dan janganlah kamu menjadi beban bagi sesama manusia. Disinilah pentingnya keseimbangan urusan duniawi dan ukhrawi. Makanya tepak ngaji jam 6 sampai jam 7. Mari ngono lek arep megawe sik iso, krana akad lek sing libur nggih libur, lek arep ning pasar tasik saged dan seterusnya, mukjizatan alal kafaratil fajarah wa harrama misal al-bai'kal ju'ala wa syirkah ala man la ilma lahu fil fasadi wa sikhah. Jadi ayat itu merupakan mukjizat menghadapi orang-orang kafir yang tidak baik, dan Allah mengharamkan akad-akad muamalah bagi orang yang tidak punya ilmu tentang keabsahan dan kerusakannya. Wa ja'ala qaulahu, dan Allah menjadikan firman-Nya, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, ketika terjadi hutang piutang sampai waktu yang telah ditentukan, maka tulislah. Wal yaktub bainakum katibun, hendaknya ada juru tulis yang mencatat itu semua. Inilah pentingnya dokumentasi hitam di atas putih. Betapa banyak konflik-konflik itu karena tidak ada dokumennya, ya. Sehingga saling mengklaim antara satu dengan yang lain. Maka dokumen ini menjadi penting, ya. Syariatan min sya'airil Islam al-bahirah, yang menjadi bagian dari syariat Islam. Kaja'lihi ta'ala ihsana dzanni ba'di ibadihi ba'dan hakikatan lazimatan maknunatan. Dan Allah menjadikan sebagian hambanya hendaknya berbaik prasangka kepada hamba yang lain. Ini merupakan kenyataan yang wajib. Wa ja'ala al-ghirata 'alal kafar himyatan lid-din, dan Allah menjadikan giroh, semangat, ya, untuk menjaga agama ini penting. Wa umdatan fi syaja'ah al-mamdujah, dan juga menjadi tiang pentingnya keberanian. Wa sababa murabatati ahli syahadah al-matlubah, dan menjadi sebab persambungan ahli syahadat. Artinya kaum muslimin perlu bersatu sebagaimana firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu sekalian dengan agama Allah. Wala tafarraqu, jangan saling bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu, di mana kamu semula saling bermusuhan, kemudian Allah merukunkan di antara hatimu, maka kemudian kamu dengan nikmat Allah menjadi saling bersaudara. Wa biqaulihi, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa. Wa biqauli sahibis syafa'ah, dan dengan hadisnya Kanjeng Nabi yang bisa memberikan syafaat, kunu kamu alifin wala takunu munfaridin, hendaknya kamu orang yang rukun, orang yang bersatu, jangan bergerak sendiri-sendiri. Kanjeng Nabi dawuh, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolonglah saudaramu
dalam keadaan dia zalim atau dizolimi. Kalau dalam keadaan zalim, maka kita menghilangkan kezaliman dengan bagaimanapun cara yang kita lakukan, dengan wasilah apapun yang kita lakukan. Karena Rasulullah bersabda, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaknya merubah dengan tangannya atau kekuasaannya. Hadza mujibun ala wulatil umur. Ini adalah wajib bagi para penguasa, ya, menggunakan kekuasaannya, menggunakan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan kekuasaannya, maka dengan lisannya. Ini tugas para ulama. Fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau tidak mampu, ya dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ingkar bil qalbi, ketika melihat suatu kemungkaran, hadza alal awam, itu diperuntukkan untuk orang umum. Summal hamdulillahi hamdan wafiyan kafiyan lin ni'ami war rahmati allati minha qauluhu ta'ala al-qudsi. Segala puji bagi Allah, pujian yang sempurna, menyamai nikmat dan rahmat dari Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana salisu syarikain malam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idza khana kharajtu min bainihima. Aku adalah pihak ketiga dari orang yang melakukan syirkah, kerjasama, selama salah satu dari dua orang itu tidak berkhianat. Kalau salah satu dari dua orang yang melakukan syirkah atau kerjasama itu berkhianat, kharajtu min bainihima, maka aku keluar dari kedua pihak yang bersyirkah atau bekerja sama tersebut. Ay ana ma'ahuma fil hifdi. Aku akan menyertai dua orang yang bekerja sama tersebut, akan senantiasa menjaga wal i'anah fi amwalihima, dan menjaga hartanya. Wa qad ishtaraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bis-sa'id wa iftakhara bi syirkatihi bihi. Kanjeng Nabi juga melakukan akad syirkah, kerjasama dengan Sa'id, dan Sa'id bangga ketika bisa melakukan kerjasama usaha bersama Rasulullah. Summa sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi al-qail. Sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad, hambanya dan rasulnya, yang bersabda, man talabad dunya halalan ta'affufan anil mas'alah wa sa'yan ala iyalihi wa ta'atufan ala jarihi laqiyallahu wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Barang siapa mencari dunia, mencari rezeki yang halal, tujuannya untuk satu, ta'affufan anil mas'alah, menjaga diri agar tidak ngemis, agar tidak meminta-minta kepada orang lain, wasa'yan ala iyalihi, dan berusaha untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya, wa ta'atufan ala jarihi, dan bisa berbagi kasih sayang dengan tetangganya, laqiyallah, maka dia akan berjumpa dengan Allah, wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, dan wajahnya seperti rembulan di malam tanggal purnama. Itu keutamaan mencari rizki yang halal dengan niat yang baik. Karena apa? Karena tolabul halali faridotun ala kulli muslim. Mencari rizki yang halal itu adalah wajib bagi setiap orang muslim. Wal qail aidan, Rasulullah bersabda, at-tajir as-saduq yuhsyaru yaumal qiyamati ma'as siddiqin wasyuhada.
pedagang yang jujur itu akan dikumpulkan bareng orang-orang yang jujur dan orang yang mati syahid di hari kiamat, ya. Sebab kadang menjadi pedagang yang jujur ini agak sulit, ya. Karena kata Rasulullah, al-halafu mungsikotun lisil'ah muzhibatun lil barokah. Sumpah-sumpah itu benar menyebabkan barang cepat laku tapi menghilangkan keberkahannya. Piro iki kan regane 2 juta, 1 juta gak oleh. Kula ya 1,5 juta. Megur ngapain badi 500, sumpah nih. Padahal 700.000 gula ini. Sumpah. Iki lek gak kon dhewe gak tak kekno nih. Lho ngene. Al-halafu mungfikatun lisil'ah mulhibatun lil barokah. Sumpah-sumpah bener marane barang cepat laku tapi menghilangkan keberkahan hasilnya. Maka kata Rasulullah, at-tajir as-saduq yuhsyaru yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wa syuhada. Pedagang yang jujur besok dikumpulkan di hari kiamat bareng orang-orang yang jujur dan orang yang mati syahid. Wa ala alihi wa ashabihi al-anjum an-niran wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada keluarga, sahabat yang menjadi bintang yang menerangi orang mukmin laki-laki maupun perempuan yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Wa ba'du, setelah itu falamma ra'ayna inhitata abna'i watonina wa qillata ihtimamihim bisyari'ah al-islamiyah bidalili qillati talabah wa ta'atulir ribat al-muta'addidah wa ba'duha tasiru kharabatan hatta la yumkinu fiha iqamatus shalat ma'al jamaah wa intila'ul madaris al-holandiyah wa ahluha ahluddin la yu'ta al-qimah wa ala yadihi al-uzmah wa syahamah wa syaukah fil bahri wal barri wal qanatir wal mahattah fatafakarna wa am'anna an-nazra fi asbabihi fawajadna inna min a'zamiha bin nisbat lil asatid salasah wa bin nisbat li talamid ma la ukhsi adadahu. Dawe Kiai Wahab Hasbullah tambah beras ngeten. Saya melihat kemunduran penduduk negeri kami ini kenapa bisa mundur dan kurang memperhatikan tentang syariat Islam. Itu ternyata karena sedikitnya para santri tahun 1915 atau pelajar wa ta'atulir ribat al-muta'addidah. Pondok-pondok pesantren banyak yang kosong, banyak yang sepi. Wa ba'duha tasiru kharabah, bahkan sebagian ada yang kosong. Hatta la yumkinu fiha, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan sholat jamaah. Sementara sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda itu penuh siswanya. Padahal ahli agama ini seperti tidak dihargai. Padahal mestinya sosok yang agung, sosok yang cerdas, sosok yang kuat. Di lautan, di daratan, di kantor, di stasiun dan lain sebagainya. Kenapa bisa terjadi kemunduran seperti itu? Kurangnya perhatian terhadap syariat Islam. Kemudian aku berpikir sebabnya setidaknya ada 3 yang ada pada para guru dan ada para murid itu tidak terhitung. Fal awwalu minas salasah taklifuhum at-tajarrud ma'a adamil istita'ah fayasiru aksaruhum yatazallaluna ilal aghniya wal wukala al-fujara. Yang pertama dari ketiga sebab yang ada pada para guru, yaitu adalah mereka tajrid. Tajrid itu artinya hanya fokus adamul istita'ah, padahal tidak punya kemampuan, tidak mau bekerja, ya. Fayasiru aksaruhum yatazallaluna ilal aghniya wal wukala al fujara, maka mereka merendahkan diri kepada orang-orang kaya, ya. Wasani adamu mubalatihim bil jiran ad-du'afa alladzina la ya'lamuna arkanas shalat
bala yaqdiruna ala talaffudhi syahadat wala syakka anna jahlahum murakkab laisa lahum mubashir wala mundir fi amri dinihim wala mudabbir fi ma'ashihim. Yang kedua, kurangnya perhatian terhadap tetangga yang masih lemah. Mereka tidak mengetahui rukun-rukun sholat, tidak mampu melafazkan syahadat, maka tidak diragukan lagi kebodohannya itu jahil murakkab, artinya bertumpuk-tumpuk. Tidak ada yang mau memberikan peringatan, tidak ada yang mau memberikan kabar gembira tentang urusan agama mereka, tidak ada yang mau mengatur kehidupan mereka. Waru asa'uhum li hukukihim akalatun dolamatun. Pemimpin-pemimpin mereka memakan hak-hak mereka dengan zalim. Wal alimu bidin laisa lahu harakatun. Sementara orang yang alim terhadap agamanya tidak punya pergerakan untuk punya kepedulian terhadap tetangganya, mengajarkan ilmu dan lain sebagainya. Waqtidharun bi khawfil fitnah al-mauhumah ma'annahum idan tusiru bihi yu'azzimunahu wa yuti'unahu fi amrihi iyyahum minas salati wa ghairiha. Waqtidharun, dan karena banyak alasan, khawatir fitnah dan lain sebagainya. Padahal kalau orang-orang alim ini mau menolong mereka, mereka akan mengagungkan orang alim tersebut, akan taat terhadap urusan sholat dan lain-lain ya. Yang alim tidak mau berbagi ilmu karena merasa saya belum pantas untuk mengajarkan ilmu. Padahal Rasulullah dawuh muru bil ma'ruf wa ilam ta'tu kullahu wanhau anil munkar wa ilam tanhau kullahu. Perintahlah kebaikan walaupun kamu sendiri belum bisa melakukannya 100%. Cegahlah kemungkaran walaupun kamu sendiri sesungguhnya ya belum bisa berhenti 100%, artinya belum terlalu baik-baik amat lah. Kenapa? Kalau kita melakukan amar ma'ruf, berbagi ilmu itu nunggu ideal, kita tidak akan berani untuk menyampaikan ilmu gitu. Saya sendiri sesungguhnya yang merasa belum pantas gitu. Tapi kalau diundang Pak Maskur nih mantes-mantes nih mawon ya. Diundang Pak Saifuddin nih mantes-mantes nih mawon ya. Aniu. Maka tugas kita adalah berbagi ilmu ya. Justru ketika kita merasa belum pantas kemudian tidak mau berbagi ilmu, nah, di situ setan akan tepuk tangan karena tidak mau ada yang mengajarkan agamanya Allah ya. Ayo. Nah, kemudian asalis al-istighna an ilmil ghair wal iktifa bima alimahu wa ma adrakahu fala yahtajuna ila tasyawur wala ila tarabut wala ilal jam'iyah al makhsusah lil ulama li bahsi ma yuqawi ad-din al qawim wa bahsi ma huwa al muhtaj ilaihi kal kitabah al hulandiyah hal ta'allumuha haram am fardu kifayah wa ba'su asbabi ziyadati talabatil ulum an-nafi'ah wa daf'i dulmi zulama al-wadih liyasiru ilal musawah muqtadi. Yang ketiga, kelemahan ustadz adalah merasa cukup, tidak mau belajar kepada orang lain, merasa cukup dengan apa yang dia ketahui, tidak butuh musyawarah. Padahal kata ulama, orang itu akan disebut alim selama dia masih mau terus belajar. Tapi kalau dia merasa cukup, maka dia tidak bisa disebut alim ya. Mestinya harus terus belajar ya. Mungkin kita ahli di satu bidang ilmu, tapi dalam ilmu lain kita belum ahli, maka kita harus terus belajar. Maka mereka merasa tidak perlu musyawarah, tidak perlu organisasi, tidak perlu bersatu khusus ulama untuk membahas bagaimana agama Islam ini biar kuat, membahas apa yang dibutuhkan oleh agama ini ya. Terus belajar bahasa Belanda ini apa haram atau fardu kifayah atau gimana, membahas sebab-sebab bertambahnya ilmu-ilmu yang bermanfaat
menolak kezoliman orang-orang zolim, agar kemudian kaum muslimin ini bisa setara kemajuannya, ahli agama ini bisa dihargai. Walibahsi sababi nuksoni isyanil asin al-mutajahirin, dan membahas bagaimana mengurangi kemaksiatan yang dilakukan terang-terangan. Allazina kunna bisababihi mukhtiin mutadarririn, yang kalau ada orang melakukan maksiat terang-terangan, kita juga bersalah, kita juga menerima mudarat kalau tidak mengingatkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-khati'atu idza khafiyat la tadurru illa sahibaha wa idza dhaharat falam tughayyar darat al-amata. Suatu kesalahan itu kalau dilakukan sembunyi-sembunyi, hal itu tidak akan membahayakan kecuali hanya pada pelakunya saja. Tapi kalau dilakukan terang-terangan tapi tidak ada yang mau merubah, maka hal itu akan membahayakan kepada orang banyak, ya. Orang yang melakukan dan tidak melakukan kena imbasnya. Kenapa? Karena yang tidak melakukan tidak mau mengingatkan. Wa antum ya ma'asyirana la tamurruna biqadri asyrati khotwatin illa wa qad ra'aitum fiha al-khati'ah al-mutajahirah fahalil kullu fi hadzal zaman gharqa fi bihari tauhid fayastawi indahul khairu wa syarru. Panjenengan sedaya golongan kami, coba saja bagaimana melihat kemaksiatan. Coba panjenengan melangkah 10 langkah, ya, keluar dari masjid ini, panjenengan akan melihat suatu kemaksiatan yang dilakukan terang-terangan. Apakah semua orang di zaman ini tenggelam di dalam lautan tauhid sehingga sama di sisinya kebaikan dan keburukan, ya? Artinya mengajak adanya pergerakan, kalau ada kemaksiatan ya diingatkan, ya. Tahu kemaksiatan, kok gak diingatkan? Itu semua terjadi karena sudah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tidak ada pergerakan sama sekali, tidak diingatkan dan lain sebagainya. Padahal ini tahun 1915, kemaksiatannya apa ya bentuknya? Apa lagi 2025 nih, wah tambah kayak apa nih? Nah, nih. Terus kemudian amil kullu ahlisun minar rahmat ad-daimah amil kasalu jabalu ahli Jawa ma'anahu kaming fasakotin jahalatin ghairi mu'tabaratin ijtama'u wa sahu washtaqu ilal biladiyah ala tariqatil jam'iyah li talabi ma hum ilaihi hajatun fatukubilat biqabulin hasan wa a'tathum iyyaha fahal tazunnuna ya ulama ana idza ishtaqaitum ilal biladiyah bitariqil jam'iyah talaban ila hajril khati'ah al-jahirah annaha la tasma'uhu wa la tujibuhu kalla summa kalla hal hiya bal hiya asyaddu ijabatan ila matalibikum bisyikayah al-jahirah madumtum alal wifaq. Apakah semua orang merasa putus asa dari rahmat Allah? Apakah rasa malas sudah menjadi watak ahli Jawa, penduduk Jawa, maksudnya Indonesia, karena belum deklarasi Indonesia 1915 sehingga menyebutnya Jawa. Padahal banyak orang fasik yang bodoh, mereka berkumpul meneriakkan kepada pemerintah Hindia Belanda melalui cara organisasi. Akhirnya usulan mereka diterima dengan baik, ya. Apakah kamu menyangka, wahai ulama-ulama kami, kalau panjenengan mengadukan tentang pentingnya kebangsaan melalui jalur organisasi untuk mencegah kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan terang-terangan, hal itu tidak akan didengar, tidak akan dijawab? Tidak. Justru dengan organisasi itu akan menjadi kuat. Sebab apa? Al-insanu dhaifun binafsihi qawiyun bighairihi. Manusia itu kalau sendiri lemah, tapi kalau bareng-bareng menjadi kuat. Maka dengan Kiai
Wahab Hasbullah mengajak ulama ini untuk berorganisasi, ya. Bal hiya asyaddu ijabatan, hal itu akan lebih diterima apa yang menjadi tujuanmu bersama, ya, ketika mengadukan secara bersama, ya. Yang penting ada satu kesepakatan. Wa dzalika li anna daulata al-Holandiyah adilatun wa li syikayati ra'aya sami'atun wa ila hasasihim talibatun wa innama antum alladzina sakatu ka'annahum mayyitun. Sesungguhnya pemerintah Hindia Belanda ini adil, mau mendengarkan pengaduan-pengaduan rakyat, ya. Sementara panjenengan semua diem saja kayak mayit, ya. Wa mimma la syakka annal wifaq la yumkinu illa bitasyawur. Tidak diragukan lagi bahwa kesepakatan itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan musyawarah sebelumnya. Fa'aksir amsalana idza wajahta ilaihim hadhil mas'alah iltafatu anha wastadallu bi adillati sufiyyin wa ya'maluna amalan mutasawwifin wa yataqawwaluna bi qaulil jabbariyin wa yatabassamuna tabassumal ya'isin wa rubbama adkhala al-ba'du nafasahum darajatal 'amah summa huwa fi ghairi hadhil mas'alah yatlubu al-imamah summa idza syammara wahidun minhum mabadi'i tasyid wa tarabut wa tasyawur fadhahuhu bi adamin natijah fi tilkas sa'ah. Maka perbanyaklah orang seperti kita, ya, ketika menghadapi masalah seperti ini, ya. Jangan ketika menghadapi permasalahan-permasalahan umat kita berdalil seperti dalilnya sufi, ya. Sufi yang tidak punya kepedulian sosial, hanya berfokus kepada yang penting saya tazkiyatun nafs, memperbaiki diri sendiri, memperbanyak zikir, tidak punya kepedulian sosial. Wa ya'maluna amalal mutasawwifin, kemudian mengerjakan perbuatan orang yang menunda-nunda. Kenapa tidak bergerak untuk memperbaiki umat, ya? Alah sesuk-sesuk elah, sesuk-sesuk elah, sesuk-sesuk. Padahal menunda-nunda adalah awal dari suatu kegagalan, ya. Semakin kita menunda-nunda pekerjaan, akhirnya numpuk, bahasa teko deadline bingung endi sing didhisikno, ya. Akhirnya tinggal turu, gak ada sing kerjaane malah, ya. Ane. Karena apa? Menunda-nunda. Atau mengucap seperti kaum Jabariyin. Kaum Jabariyin itu menisbatkan segala sesuatunya kepada takdir Allah, ya. Ya. Maka ada guyonan. Kebenarannya wallahu a'lam bishawab, ya. Itu. Ada anak santri di pondok mencuri, kemudian ketangkep keamanan, ditanya, kenapa kamu mencuri? Ini sudah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Akhirnya sama keamanannya digebuki, bakbuk. Terus kalau digebuki, Pak, ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini makanya Ahlussunnah wal Jamaah ini menggabungkan antara al-kasab dan takdir, ya, itu. Tidak ekstrim kepada takdir seperti kaum Jabariyah, atau kepada kasab seperti kaum Qadariyah, ya. Wa yatabassamuna tabassumal ya'isin, atau senyum tapi seperti senyumnya orang yang putus asa, ya, menghadapi permasalahan umat. Mentok wis dipiye-piye pancet ae wong wis ora enek anu wis gawe labete ya dene mal gerak atau gak gerak padha ae. Itu namanya putus asa. Wa rubbama adkhala al-ba'du nafsahun darajatal ammah, atau ketika menghadapi permasalahan-permasalahan umat, dia memasukkan dirinya kepada derajat orang awam. Ayo toh gerak ngopeni NU ini. Aku wong awam ini bagiannya kiai-kiai. Wa huwa fi ghairi hadhil mas'alah yatlubu al-imamah. Tapi dalam urusan selain umat, dia memposisikan diri sebagai pemimpin, ya. Tapi lejak bareng-bareng ngopeni umat, aku iki wong awam liyane.
Summa idza syammara wahidun minhum, tapi kalau ada satu orang mulai untuk menguatkan, ngajak bersatu, ngajak organisasi, ngajak musyawarah, faddahuhu bi adamin natijah fi tilka sa'ah, mereka akan mempermalukannya bahwa tidak ada hasilnya apa yang kamu lakukan itu. Maka kata Syekh Abdul Hasan As-Sadili, orang yang berjuang itu layak mulu al-alimu fi maqamil ilmi illa yubtala bi arba'in. Orang alim itu tidak akan berada di posisi keilmuan yang sempurna kecuali dia diuji dengan 4 hal, ya, itu. Apa diantaranya? Hasadul ulama, diireni podo-podo ulama, ya. Wa ta'nul juhala, dicela orang-orang yang tidak tahu. Kemudian dipermalukan saudara, dipermalukan, jadi banyak yang meragukan, ya, atas gerakan-gerakan yang dilakukan itu. Fa'in sobaro, tapi kalau dia bersabar menghadapi itu semua, soro imaman yuktada, maka dia akan menjadi pemimpin yang bisa diikuti, ya, itu. Kadang ngoprak-ngoprak kegiatan nandiin, wong sing ngomong, alah nyapol, nih. Maka prinsip dakwah itu diantaranya adalah la yakhofu laumata laim, tidak takut terhadap pemaidune wong kang maidu, celaan orang yang mencela, sebab seksi perpaiduan itu selalu ada, ya. Walaupun yang kita lakukan itu sudah menurut kita benar, sing tukang maidu, ya. Maka disitulah prinsip dakwah. Walam yata'ammalu anna wujudal kursi min dukhulil mafaza, mereka tidak berpikir bahwa kursi meja ini bisa ada harus masuk hutan, artinya ada kesusahan-kesusahan, masyakot-masyakot yang dihadapi, termasuk ketika kita menjadi penghuni surga, tentunya ada masyakot-masyakot yang kita hadapi ketika beribadah di dunia ini. Faya syubbanak abna'il waton al-alam wal asatid al-kiram, wahai pemuda negeri ini yang alim-alim, guru-guru yang mulia, apakah kamu melihat suatu kerjasama usaha yang digerakkan oleh para ulama, ahli ilmu secara khusus, sehingga kamu bisa membangun Darun Nadwah, kantor pendopo seperti para sahabat, sehingga kamu bisa berkumpul di situ tiap tahun 4 kali atau sekali, ya, untuk bermusyawarah atau untuk memperjuangkan syariat Kanjeng Nabi Muhammad, atau memikirkan bagaimana agar pendidikan NU ini bisa maju, ya, pesantren-pesantren bisa maju, ya, guru-guru bisa sejahtera, ya, negeri ini biar bisa maju, ya, bagaimana bisa menghalau maksiat yang dilakukan terang-terangan. Wahai saudaraku, apakah kamu tidak melihat bagaimana sekolah-sekolah milik asing itu maju, siswanya banyak, sementara madrasah-madrasah di desa-desa kita banyak yang mati, ya. Padahal di sekolah-sekolah asing itu syariat Kanjeng Nabi Muhammad tidak dibahas di situ. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu mau merubah diri mereka sendiri. Ahlu sunnah meyakini bahwa kebaikan dan keburukan itu dari Allah. Takdir itu tidak bisa berubah. Sebaik-baik masa adalah masanya Rasulullah, sahabat, tabi'in. Tapi ahlu sunnah wal jamaah juga meyakini bahwa segala sesuatu itu ada sebabnya, ada tandanya. Sebabnya sholat itu karena masuk waktunya, ya. Sebabnya tanda-tanda ahli surga itu kalau dia beramal, ya. Seperti hanya takdir tidak bisa berubah. Tapi Allah berfirman, yamhullahu ma yasha' wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa menghapus apa yang dikehendaki dan menetapkan.
Wa kama haqqaqu, seperti hanya yang disampaikan oleh ulama bahwa ridho atas suatu keburukan karena pasrah terhadap takdir itu adalah akidah kelompok ahli filsafat Jabariyah. Berdasarkan pemikiran saya ini, maka guru kami Kiai Hasyim Asy'ari Tebuireng mengadakan usaha bersama di mana anggota-anggotanya dicatat namanya, yang disebut Syirkatul Inan. Nanti tiap tahun, 1 tahun sekali ada tansifur ribhi, membagi laba ya, sesuai pembagian ya. Yang sebagian diputar sebagai modal usaha biar menjadi besar ya. Pimpinan usaha ini adalah Kiai Hasyim Asy'ari, bendaharanya Kiai Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras ya. Kiai Abdul Wahab punya 5 kunci yang berbeda ya. Kemudian juga punya anggota, punya daftar, punya sukuk, dokumen, buku catatan, piagam, akte. Itu anggotanya ada Kiai Bisri Sansuri, Kiai Mansur, dan ada juru tulis. Usahanya ila ziro'ah, dalam tanduran, la ila tijarah, bukan melalui perdagangan li usriha karena sulit mencari yang nandani ya. Ini dilakukan di akhir bulan Rejab tahun 1336. Kemudian surat ini ditutup dengan syair, idza lam yakun naf'un lidzil ilmi wal hija fama huwa bainan nasi illa kajahilin kadzaka idza lam yanfa'il mar'u ghairahu yu'addu kasyaukin baina zahril hamayili. Ketika orang berilmu dan berakal itu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka orang yang berilmu itu dengan orang lain sama seperti orang yang bodoh. Begitu halnya orang yang tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain itu seperti duri dalam bunga-bunga yang indah. Itulah motivasi Kiai Abdul Wahab Hasbullah untuk mengajak usaha bersama dan berorganisasi dengan nawaitu yang sudah disampaikan itu. Kemudian tadi sudah dimukadimai tentang bulan Sya'ban, 1-2 hari ke depan malam Jumat bertepatan dengan nisfu Sya'ban. Di sini disampaikan dalam kitab Kanzun Najah was Surur bahwa khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang doa itu tidak tertolak, artinya waktu yang mustajabah untuk berdoa. Lailatul Jumat wa awwalu lailatin min Rajab wa lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul qadar wa lailatul idain, yaitu malam Jumat, awal malam bulan Rajab, nisfu Sya'ban, lailatul qadar, Idul Fitri, Idul Adha. Ini waktu yang mustajabah untuk berdoa. Maka terlebih besok ini sudah malam Jumat, nisfu Sya'ban lagi, maka berlipat-lipat waktu yang mustajabah untuk berdoa. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa menjadi motivasi bagi kita untuk semangat dalam menggerakkan Nahdlatul Ulama dan juga ngopeni syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Marilah kita tutup dengan doa Al-Fatihah lil qabul wal ijabah li kulli mas'ul li qada'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi ulumina wa barik lana fi umurina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi dzurriyyatina. Allahumma la tada' min majlisina hadza dhanban illa ghafartahu wa la daynan illa qadaitahu wa la aiban illa
إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا طفلا إلا ربيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وطاعة رسولك وارزقني برهم اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بسط علينا رزقا واسعا من كل جهة من خزائن غيبك بغير منة مخلوق بمهد فضلك يا رحمن اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan para bapak, para istri, pemangsa ini mudah-mudahan menontonkan diperbatalkan sedikit cerita kronologi awal berdirinya Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kalau penjelasan kami sakit nambah ilmu dan pulang penjelasan amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati, saderengipun salat duha dilakukan ada beberapa pengumuman pilih Ibu Ngajeng MWJNO Kecamatan Genteng mengadakan kegiatan satu di Puniko Nisfu Saban, yang kedua di Puniko Isra Mi'raj, yang ketiga Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-102. Tempatipun wonten ing Masjid Darussalah menika. Terus kami mawon menika perlu dipun kawiningani dan perlu dipun aturaken utawi dipun ketok tularaken dhateng sedaya warga bilih MWJNO wonten kegiatan saderengipun menika ugi wonten lomba dalam rangka Harlah Nahdlatul Ulama. Menika MWJ mengadakan satu kegiatan nggih menika lomba tiba nggih, lomba maos tiba. Pendaftarannya mulai kapan? Sampun. Pelaksanaanipun inggih pinjam hari Minggu menika. Namun mungkin tempatipun insyaallah datang aula MWJNO Kecamatan Genteng. Nggih, saged dipahami nggih. Pada hari itu juga insyaallah MWJ mengadakan kegiatan ziarah datang Masyayikh Nahdlatul Ulama lokal Genteng Kabupaten Banyuwangi. Wis pokoke sak nututi hari itu ya, mudah-mudahan kula wonten sami kampongan monggo nderek ya menika kegiatan ingkang dimotori oleh MWJNO Kecamatan Genteng. Atas perhatianipun dipun aturaken matur sembah nuwun. Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati, berikut diteruskan kalian salat duha sebagai imam